Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala syarhun al-fi'lu wal fa'ilu kal kalimatil wahidah fa haqquhuma ay yattasila wa haqqul maf'uli ay ya'tiya ba'dahuma. Qala Allah ta'ala wa waritha Sulaiman Dawud وقد يتأخر الفاعل عن المفعول وذلك على قسمين جائز وواجب. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala syarah al-fi'il wal fa'il kal kalimatil wahidah. Fi'il dan fa'il itu kan seperti satu kata. Fi'il dan fa'il itu seperti satu kata. Maka haknya ayat tasilah untuk berdampingan. Untuk berdampingan. Wa haqqul maf'ul ayyatiya ba'dahuma. Haknya maf'ul itu datang setelah fi'il fa'il. Dipaham kan? Iya. Jadi beliau ingin katakan fi'il dan fa'il itu harus berdampingan pada asalnya. Karena dia seperti satu kata. Maf'ulnya tidak boleh berada di tengah. Karena kan fi'il dan fa'il adalah seperti satu kata. Pada dasarnya begitu. Dan maf'ul berarti haknya adalah terletak setelah fa'il, bukan terletak setelah fi'il. Itu haknya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dauda. Lihat bentuknya. Tapi wa qad yata'akhkhar. Terkadang yata'akhkhar al-fa'il. Fa'il itu diakhirkan. Anil maf'ul daripada maf'ulnya. Terkadang. Wa dzalika ala qismain. Demikian itu terbagi menjadi dua bentuknya. Ada yang jaizun wa wajibun. Ada yang boleh hukumnya dan ada yang hukumnya wajib. Al-jaizu ka qawlihi ta'ala wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur wa qawlu asy-sya'ir jaa'a al-khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu Musa ala qadari falau qila fil kalam jaa'a an-nudhuru ala fir'aun lakana jaizan wa kadzalika law qil kama ata Musa rabbahu wa dzalika li anna ad-dhamira hina idhin yakunu a'idan ala mutaqaddimi lafdhan wa rutbatan. Ala mutaqaddimin tanwin ya. Ala mutaqaddimin lafdhan wa rutbatan. Wa dzalika huwa al-aslu fi 'audi ad-dhamir. Baik. Kata beliau, maka yang boleh seperti firman Allah Ta'ala, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Dan ucapannya penyair ja'al khilafata au kanat lahu qadara. Ja'al khilafatu. Iya. Ja'al khilafatu au kanat lahu qadaron kama ata rabbahu Musa ala qadari. Itu falau qila fil kalam, jika seandainya dikatakan dalam kalimat ja'an nudhuru ala fir'aun lakana jaiz. Boleh. Demikian pula lau qila kama ata Musa rabbahu, boleh. Kenapa? Wa dzalika li anna ad-dhamira. Demikian itu alasannya, maksudnya karena domir hina idin ketika itu, yaitu kalau antum bilang ja'an nudur ala fir'aun, demikian pula yang kedua apalagi yang ada domirnya kama ata Musa rabbahu, karena domir ketika itu yakunu aidan, jadi menjadi kembali ala mutaqaddimin lafdan wa rutbatan, kembali kepada yang berada di depan lafaz dan kedudukannya. Karena lafaznya Musa di depan, kedudukannya Musa juga di depan. Berarti kembali ke sebelumnya. Secara lafaz dan secara apa? Secara lafaz dan secara kedudukan. Wa dzalika huwal aslu fi audid dhamir. Itulah asal dalam kembalinya dhamir. Memang asal daripada dhamir adalah kembali kepada sebelumnya secara lafaz dan secara apa? Kedudukan. Asal kembalinya dhamir. ثم قال رحمه الله والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. Tanwin juga itu ya. على متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز وكذلك نحو قولك ضربني زيد وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله وذلك أيضا لا يجوز.
Baik, mina ya, bukan mini, salah berarti, salah harokat itu ya. Alhamdulillah. Baik, wajib, maka yang wajib seperti firman Allah. Jadi yang boleh sudah, yang wajib seperti firman Allah Ta'ala, wa idh batala Ibrahim rabbuh. Alasannya demikian itu karena seandainya dikedepankan fa'il yaitu rabbuh di sini, maka dikatakan ibtala rabbuhu Ibrahim, maka mengharuskan kembalinya dhamir kepada yang diakhirkan secara lafaz dan secara kedudukan. Ini tidak boleh. Ini kedua kembalinya dhamir, keadaan kedua. Kembali kepada yang setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan. Ini tidak boleh. Kembalinya dhamir kepada setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Iya, makanya di catatan sebentar kita baca kembali faedah kembalinya dhamir itu di masalah yang tadi boleh, supaya nanti kita paham di sini kenapa tidak boleh. Ya, ada faedah di bawah catatan 117. Cuman kita selesaikan dulu ini. Contoh, wadzalika la yajuz wa kadzalika nahu qaulika. Demikian pula contoh ucapan kamu, darabani Zaidun. Ini bukan masalah kembalinya dhamir, tapi tidak boleh pisah selama bisa disambung. Demikian itu kalau seandainya dikatakan daraba Zaidun iya, secara arti boleh. Tapi akan mengharuskan dipisahnya dhamir padahal mungkin dia disambung, itu juga tidak diperbolehkan. Paham kan? Kemudian faedah di bawah kita kembali ke catatan 717. Faedah tentang dhamir dalam susunan kalimat. Karena kita di sini dikasih dua. Satu boleh saja, satu tidak boleh kembalinya dhamir ke situ. Maka di situ ada faedah tentang kembalinya dhamir dalam susunan kalimat. Dhamir kembali kepada kata yang dikedepankan secara lafaz dan kedudukan. Ini boleh, tidak ada masalah. Kembali kepada sebelumnya secara lafaz dan secara apa? Kedudukan, tidak masalah. Contoh, daraba Zaidun gulamahu. Hu kembali kepada apa? Zaid. Secara lafaz dia memang di depan dan secara kedudukan memang dia di depan sebelum dhamir. Yang kedua, dhamir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz dan tidak secara kedudukan. Jadi katanya itu diakhirkan secara lafaz. Adapun kedudukannya sebenarnya dia sebelumnya. Contoh, daraba gulamahu Zaidun. Daraba gulamahu Zaidun. Kan? Jadi hu kembali ke siapa? Zaid. Secara lafaz setelahnya. Ya kan? Tapi secara kedudukan Zaid di mana sebenarnya? Sebelumnya, karena dia fa'il. Fa'il kan sebelum fi'il pada asalnya. Ya kan? Seperti pernyataan di atas tadi. Asal pada fa'il langsung setelah fi'il. Paham kan? Ini dhamirnya hu kembali kepada Zaid setelahnya. Dibolehkan karena sebenarnya secara lafaz, secara kedudukan dia di mana? Sebelum gulama. Karena gulama maf'ulun bih. Zaidun fa'il sebelumnya. Ketiga, dhamir kembali kepada kata yang dikedepankan secara lafaz. Di depan secara lafaz dan tidak secara kedudukan. Tidak secara kedudukan. Contoh, daraba Zaidan gulamuhu. Daraba Zaidan gulamuhu. Hu kembali ke siapa? Zaid. Secara lafaz di mana? Di depannya, sebelumnya, dan secara kedudukan setelahnya. Kan begitu? Ini dibolehkan juga. Dibolehkan juga. Yang keempat, dhamir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz dan kedudukan. Contoh, daraba gulamuhu Zaidan. Daraba gulamuhu Zaidan. Hu kembali ke mana? Zaidan. Secara lafaz memang di setelahnya dan secara kedudukan setelahnya juga. Dari empat ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Dari empat tempat kembalinya dhamir di atas, semua dibolehkan kecuali yang terakhir. Tanda dari 1 sampai 4, semua itu boleh saja. Kecuali yang terakhir tidak boleh. Yang terakhir itu tidak boleh. Kembali kepada setelahnya, secara lafaz dan secara apa? Kedudukan itu tidak dibolehkan. Paham kan? Itu kalimat yang salah.
Apalagi kalau itu hanya fadla. Boleh nanti kalau dia undang. Kalau dia pokok kalimat, tidak ada masalah. Karena darurat. Karena apa? Darurat. Adapun fadla tidak diperbolehkan. Inilah faedah tentang kembalinya dhamir. Penulis sebutkan dua. Kembali kepada setelahnya secara lafaz, tidak secara kedudukan. Atau kembali kepada setelahnya secara kembali kepada sebelumnya secara lafaz, tapi tidak secara kedudukan. Dua yang belum sebutkan dan genapnya semuanya jadi 4 itu. Semuanya jadi 4 bentuk itu. Itulah kembalinya dhamir di dalam kalimat. Terus berikutnya. وقد يجب أيضا تأخير المفعول إذا أفصى تقديمه إلى انفصال ضمير الفاعل Ida afso ya, salah cetak itu abdo ya. Gimana cetakan? Abdo, bukan sot ya, dot. إذا أفضى تقديمه إلى انفصال ضمير الفاعل مع إمكان اتصاله وذلك في نحو ضربت زيدا فإنه لا يجوز ضرب زيدا أنا وإذا التبس الفاعل بالمفعول وذلك في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر فلو وجدت قرينة معنوية نحو أرضعة الصغرى الكبرى وأكل القمثر موسى أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى وضرب موسى العاقل عيسى جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك. Baik, kata penulis, terkadang wajib juga diakhirkan maf'ul. Kadang wajib maf'ul itu diakhirkan. Tadi kan wajib dikedepankan. Di atas tadi. Terkadang wajib diakhirkan. Kapan? Idza afdha taqdimuhu, jika dia dikedepankan mengantarkan kepada infisalid dhamiril fa'il, terpisahnya dhamir fa'il, ma'imkan ittisalihi, bersamaan dia memungkinkan untuk disambung. Ini wajib maf'ul diakhirkan, fa'il dikedepankan. Kalau fa'ilnya berupa dhamir, maf'ulnya berupa isim dhahir. Wadzalika pinah, demikian itu pada contoh darabtu zaidan. Ini wajib begitu. Sesungguhnya tidak boleh daraba zaidan ana. Tidak boleh. Karena kaidahnya kapan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Selesai. Itu masalah pertama yang wajib maf'ul diakhirkan. Masalah kedua wajib maf'ul diakhirkan. Wa idal tabasal fa'ilu bil maf'ul. Jika samar fa'il dengan maf'ulnya, orang tidak akan tahu mana fa'il mana maf'ul. Tidak akan tahu mana fa'il mana maf'ul. Wajib diakhirkan maf'ul, dikedepankan fa'il. Demikian itu contoh daraba Musa Isa. Lintifa'id dalalah, karena tidak ada petunjuk atas kefa'ilan salah satunya dan kemaf'ulan yang lain. Tidak ada petunjuk. Seandainya didapati petunjuk secara makna seperti ardo'atis sugrol kubro, ya boleh saja. Ada secara makna ini. Atau akalakum matra Musa. Mana fa'il kira-kira ini? Mana fa'il ini? Musa, karena pasti Musa yang makan kumatro. Kumatro buah. Masa buah makan Musa? Itu namanya tanda secara makna. Secara makna kita tahu Musa fa'il. Iya, kita tahu maknanya Musa yang makan. Musa yang memakan, bukan kumatro makan Musa. Jelas kan? Ini namanya korina ma'nawiyah. Au lafdiyah, atau ada korina secara lafaz. Seperti ucapan kamu darabat Musa Salma. Iya, siapa yang memukul? Salma, dari mana kita tahu? Secara lafaz ada tatanis. Paham kan? Yang masalah kalau dia bilang, enggak masalah juga. Daraba Musa Salma, siapa pelaku? Siapa pelaku? Musa secara asal. Walaupun boleh Salma. Karena boleh tidak dikasih kalau dipisah. Wah, ini jauhi berarti. Kan bisa saja toh? Iya kan? Kan boleh untuk bilang daraba Musa Salma. Salma sebagai fa'il kan? Karena tidak wajib dikasih tanda taknis.
Kalau terpisah, berarti bisa kemungkinan kan? Nah, kalau begitu kasih tak. Dan kalau dikasih tak, tidak ada masalah dibolak-balik itu. Karena sudah ditahu siapa pemukulnya. Siapa pemukulnya dengan adanya tak. Wa daraba Musal akila Isa. Siapa fa'ilnya? Isa fa'il. Dari mana kita tahu? Ada naatnya Musa. Naatnya Musa al-akila. Berarti dia yang dipukul. Karena mansub naatnya. Kalau naatnya mansub berarti yang Musa man'utnya adalah mansub. Ya kan? Ini namanya tanda makna. Di tanda makna itu tidak harus tanis sakinah. Tidak. Boleh dinaat. Boleh dinaat. Pokoknya ada tanda secara lapan. Tidak masalah. Boleh dikedepankan maf'ul atas fa'il dan diakhirkan. Kenapa? Lintifa'il lafzi fi dzalik. Tidak ada kesamaran dalam hal tersebut. Karena tidak ada kesamaran dalam hal tersebut. Berikutnya. Maqala rahimahullah wa'alam annahu kama la yajuzu fi mithl darba Musa Isa ay yataqaddama al-maf'ul 'ala al-fa'il wahdah. Kadzalika la yajuzu taqdimuhu 'alayhi wa 'ala al-fi'l. لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول. Baik. Ketahuilah belum masukkan pembahasan sebagaimana tidak boleh seperti contoh daraba Musa Isa untuk dikedepankan maf'ul atas fa'ilnya saja, ya kan? Kan tidak boleh, ya kan? Atas fa'ilnya saja. Demikian pula tidak boleh dikedepankan atas fa'il dan fi'il. Jadi tidak boleh untuk bilang begini, doroba Isa doroba Musa, atau Musa doroba Isa. Sebagaimana tidak boleh Musa jadi maf'ul, doroba Musa Isa, tidak boleh Musa jadi maf'ul. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana maf'ul kan? Karena sama-sama harokannya muqaddar. Tidak boleh pula maf'ul dikedepankan. Padahal boleh saja kan? Maf'ul itu kan boleh di tengah, boleh di awal. Iya kan? Tapi kalau sama tidak boleh. Tidak boleh antum bilang Musa doroba Isa atau Isa doroba Musa. Tidak boleh. Tidak boleh pula dikedepankan atas fa'il dan fi'il. Kenapa? Apa masalahnya? Kalau tadi samar antara fa'il dan maf'ul kan? Kalau ini li'alla yutawaham annahu mubtada. Supaya tidak disangka dia adalah mubtada. Kan iya kan? Kan bisa saja maf'ulun bi itu yang di depan. Kalau tidak nampak harokatnya, bisa saja kita i'rab sebagai apa? Mubtada. Samar lagi. Iya, kalau tadi antara maf'ul dan fa'il, kalau sekarang antara maf'ul dan mubtada. Tidak boleh juga. Wa annal fi'la mutahammilun li dhamiri, dan bahwasanya fi'il mengandung domirnya. Mengandung domirnya, yaitu domirnya itu mubtada yang di depan. Kan bisa saja antum bilang Musa doroba Isa, Musa mubtada, doroba fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Musa, akhirnya Isa adalah maf'ulun bi, kan masalah. Tidak boleh. Wa anna Musa maf'ul, iya kan? Bisa saya begitu. Wa yajuzu, lanjut. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا وضربت عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع من ذلك. قال الله تعالى فريقا هدى. Kalau boleh pada contoh daraba Zaidun amron, darabtu amron untuk dikedepankan maf'ul atas fi'il, tidak ada penghalang di situ, ya kan? Antum kalau bilang amron daraba Zaidun, tidak masalah karena nampak harokatnya. Atau amron darabtu, tidak ada masalah. Antum kedepankan maf'ul atas fi'il karena tidak ada penghalang di hal tersebut. Allah berfirman fariqon hada, tidak ada penghalang kalau antum bilang hada fariqon. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط والشرط له صدر الكلام وتدعو مجزوم به. Baik. Dan kadang kedepankannya itu secara wajib. Seperti firman Allah Ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan itu maf'ul untuk tad'u. Dikedepankan atasnya secara wajib. Kenapa? Li'annahu syartun.
Karena dia adalah isim apa? Isim syarat. Dan isim syarat memiliki sadrul kalam. Ini yang kedua, yang memiliki hak di awal. Karena ada dua hal yang berhak wajib di awal. Isim syarat dan isim istifham. Paham kan? Isim syarat dan isim istifham. Wajib di awal. Wajib di awal. Iya. Ini yang membuatnya wajib di awal. Dan tad'u majzumun bih. Adapun tad'u dijazam dengannya. Jadi ini saling beramal ini. Ayyan beramal pada tad'u amalan jazm. Kemudian tad'u beramal pada ayyan amalan nasab. Paham kan? Jelas ini kan? Hah? Tanda? Nah, beda amalannya dan saling beramal. Terus. Kama qala al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, keadaan fa'ilnya ni'ma dan bi'sa. Kama qala rahimahullah, wa idha kana al-fi'lu ni'ma aw bi'sa wajaba fi fa'ilihi an yakuna isman mu'arrafan bil alif wal lam nahwu ni'mal 'abdu aw mudhafan lima fihi al ka qawlihi ta'ala wa ni'ma darul muttaqin falabi'sa mathwal mutakabbirin aw mudmarun mustatiran mufassaran binakiratin ba'dahu mansubatin 'ala at-tamyiz ka qawlihi ta'ala bi'sa lidh-dhalimina badala ay bi'sa huwa ay al-badal badalan. Baik. Ini keadaan fa'ilnya ni'ma dan bi'sa. Kalau fi'ilnya ini khusus ya, kalau fi'ilnya ni'ma atau bi'sa, maka wajib pada fa'ilnya berupa isim yang dima'rifahkan dengan alif dan lam karena al-jinsiyah. Contohnya ni'mal abdu atau mudhaf kepada apa yang ada padanya al, seperti firman Allah Ta'ala wala ni'ma darul muttaqin wala bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka atau dhamir mustatir boleh. Paham kan? Boleh. Fi'il ni'ma dan bi'sa fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang ditafsirkan oleh nakirah setelahnya yang mansub di atas tamyiz. Seperti firman Allah Ta'ala bi'sa lidh-dhalimina badala, yaitu bi'sa huwa ay al-badalu badala. Bi'sal badalu badala. Terus Wa idza istawfat ni'ma fa'ilaha adh-dhahir aw fa'ilaha al-mudmar wa tamyizah ji'a bil makhsusi bil madhi aw adh-dhammi faqila ni'ma ar-rajulu zaidun wa ni'ma rajulan zaidun fa i'rabuhu mubtada'un wal jumlatu qablahu khabarun والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام. Sekarang masalah lain. Kata beliau, jika sudah ni'ma, demikian pula bi'sa, terpenuhi fa'ilnya yang dhahir atau fa'ilnya berupa dhamir dan tamyiznya, maka didatangkanlah yang dikhususkan dengan pujian atau celaan itu. Ya, siapa yang dipuji, siapa yang dicela, datangkan setelahnya. Maka dikatakan ni'mar rajulu, sudah punya fa'il. Zaidun. Zaidun itulah yang dipuji. Sebaik-baik orang Zaid. Ni'ma rajulan. Rajulan apa? Rajulan apa? Tamyiz yang menjelaskan fa'ilnya ni'ma siapa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Hah? Antum enggak tahu? Kembali ke rajul. Ya kan? Kembali ke rajul. Bukankah itu tempat keempat? Tempat yang terlarang? Hah? Bukan itu tadi tempat keempat? Yang terlarang. Kembali ke setelannya secara lafaz dan secara... Ini rajulan. Secara lafaz di mana? Setelannya. Secara kedudukan? Setelannya. Karena tamyiz. Karena tamyiz kan setelannya secara lafaz dan secara... Bukankah itu tempat terlarang? Tempat terlarang? Tempat terlarang. Kenapa boleh? Itulah yang saya bilang tadi. Kecuali dia umdah. Kan saya sudah bilang tadi kan? Kecuali dia umdah, dibolehkan kembali kepada setelahnya. Karena nikmat butuh fa'il. Fa'il itu kebutuhannya nikmat terhadapnya adalah umdah. Bukan fadlah. Kalau fadlah tidak boleh melanggar. Kalau umdah, boleh karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Berlaku itu ya. Darurat membolehkan yang tidak boleh.
Ya kan? Makan babi saja boleh, apalagi hanya sekedar domir. Iya kan? Dipahami nih? Itulah yang saya isyaratkan tadi. Tidak boleh kita mutlakan, terlarang. Jadi kalau domirnya mansub atau majrur, kita tidak kasih. Kalau domir yang kembali mansub atau majrur, kita tidak kasih. Karena kita akan melanggar. Akan melanggar. Tapi kalau domirnya adalah domir rofa, kita kasih. Tidak apa-apa melanggar karena darurat. Tidak mengapa melanggar karena darurat. Ini dia melanggar poin keempat. Karena domir huwa kembali ke rojul. Kembali ke rojulan. Setelahnya secara lafaz dan secara kedudukan. Tapi karena domir huwa itu adalah fa'il dari ni'mah. Paham kan? Yang mana fa'il itu adalah umdah, pokok kalimat, dibolehkan. Inilah diantara contohnya. Jelas ini saudara? Jelas ini pembahasannya? Jadi kalau sudah punya fa'il, sudah punya tamyiz, maka datangkan yang dimaksus, dikhususkan itu. Sekarang apa i'rabnya itu yang dikhususkan? Wa i'rabuhu mubtada'un. I'rabnya mubtada muakhar maksudnya. I'rabnya adalah mubtada, yaitu mubtada apa? Muakhar wal jumlatu qablahu, dan jumlah setelahnya adalah khobar. Maksudnya khobar muqaddam. Maksudnya adalah khobar muqaddam. Warabitu bainahuma. Kan kalau ada khobar berupa jumlah harus ada apa? Robit. Sekarang apa robitnya? Pengikat antara keduanya al-umum alladzi fil alif wal lam adalah umum yang ada pada al. Umum yang ada pada apa? Al. Ya kan? Kalau itu adalah nanti di setelahnya beral. Kalau seperti contoh ni'ma rajulan Zaidun, tidak ada al kan? Apa robitnya kira-kira? Hah? Apa robitnya kira-kira? Domir tadi ada domir. Nah, domir yang ada pada fi'il tadi yang kembali kepada rojul, itulah ya robitnya. Atau keumuman yang ada pada rojul nakiro. Keumuman yang ada pada rojul nakiro. Tapi yang paling pokok adalah al sama domir. Al sama domir. Selesai pembahasan sementara, lanjut. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد رجلا ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل asal itu ya terus. ويجوز أن تحذيفه إذا دل عليه دليل قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي هو أي أيوب. Baik, selesai. Lihat jam dulu. Masih banyak ya? Masya Allah. Saya kira lambat ini. Tidak boleh secara ijma. Tidak boleh secara ijma. Kesepakat. Ya, ayat taqaddam al-makhsus alal fa'il. Tidak boleh itu yang antum khususkan dikedepankan atas fa'il. Paham tak? Siapa yang dikhususkan tadi? Tadi itu yang menjadi mubtada. Paham kan? Zaid di dalam contoh tadi. Dalam contoh tadi ni'ma rojulu Zaidun. Zaidun tidak bisa antum kedepankan daripada ar-rojulu. Paham ini? Tidak boleh dikedepankan atas fa'il, yaitu ar-rojulu di contoh itu. Tidak boleh dikatakan ni'ma Zaidun ar-rojulu. Tidak boleh. Paham kan? Tidak boleh seperti itu. Wala ala tamyiz. Tidak boleh pula mendahului tamyiz. Yang contoh kedua itu saudara. Ni'ma rojulan Zaidun. Tidak boleh antum bilang apa? Ni'ma Zaidun rojulan. Khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang Kufa. Karena orang Kufa, kalau tadi ijma, mendahului fa'il tidak boleh sama sekali. Di Kufa dan Basra. Kalau mendahului tamyiz boleh enggak? Kufa boleh. Mendahului tamyiz. Basra tidak membolehkan mendahului tamyiz. Tidak boleh dikatakan menurut Basra ni'ma Zaidun rojulan. Kalau Kufa boleh enggak? Boleh saja. Apa yang melarangnya? Kan tamyiz kan boleh posisinya di mana saja. Itu alasan mereka. Iya, dia bolehkan itu. Kalau dikedepankan daripada fa'il, ijma. Tidak dibolehkan.
dikedepankan atas tamis, berselisih. Berselisih. Ya, ada Kufah membolehkan, Basra tidak membolehkan. Wa yajuzul bil ijma, dan boleh berdasarkan kesepakatan. Ayat taqaddama 'alal fi'l wal fa'il. Ya tentu. Boleh dia mendahului fi'il dan fa'il. Ya kan? Kan pasti kan dia kan mubtada, Saudara. Ya kan? Kan mubtada. Memang mubtada di mana asalnya? Kan di depan. Cuman dia diakhirkan karena mau dikhususkan. Kan beda kalau antum bilang Zaidun ni'mar rajul. Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik orang. Beda itu dengan ucapan ni'mar rajul Zaid. Sebaik-baik orang Zaid. Kalau diakhirkan ada pengkhususan. Paham kan? Karena kaidah. Di awal kan yang di akhir. Diakhirkan yang di awal. Memberikan faedah apa? Pengkhususan. Jadi ketika antum kedepankan Zaidun mubtadanya, berarti tidak ada makna pengkhususan. Ketika antum bilang Zaidun ni'mar rajul, Zaid sebaik-baik orang, berarti ada juga Ammar. Ada juga Bakar. Karena tidak ada lagi pengkhususan. Cuman secara susunan, boleh atau tidak? Boleh. Kan kita bahas susunan sekarang. Bukan masalah ad-dalalah. Kalau kandungan lafaz, ya kalau antum mau mengkhususkan, harus dibalik susunannya. Kedepankan yang di akhir, akhirkan yang di depan. Kalau secara dalalatul alfaz. Kandungan lafaz. Kandungannya. Tapi secara lafaz sendiri, boleh saja di depan itu mubtada, karena memang itu asal. Karena memang itu asal. Nah, Zaidun ni'mar rajul, boleh saja. Boleh saja. Antum kedepankan mubtadanya. Wa yajuzu ain an tahdifa. Boleh tuh menghilangkan itu al-maksus. Yang dikhususkan. Ketika antum bilang ni'mar rajulu, tidak ada masalah. Tapi idza dalla alaihi dalil. Kalau ada dalilnya, misalnya kita sekarang menceritakan Zaid. Boy, Zaid Masya Allah. Kita ceritakan Zaid. Langsung antum bilang apa? Ni'mar rajul. Nah, mana maksudnya? Hah? Dihilangkan. Antum lagi ceritakan Bahar deh. Boy, Maryam tahu. Boy. Iya, diceritakan dia. Langsung bilang Iman. Ni'mal mar'ah. Kan dia yang oi tadi? Bukannya dia tadi. Langsung dibilang ni'matil mar'ah. Siapa itu? Ya Maryam. Yang diceritakan oleh Baharun. Akhirnya dia dikeluarkan dari RPA. Kalau itu benar. Paham Baharun? Ya, itu contoh, bisa dihilangkan. Tapi harus ada dalil, harus ada tanda. Itu secara teori ya. Karena dalam bahasa Arab, itu kalau ada kesamaran wajib dijauhi. Dalam bahasa Arab begitu. Dalam susunan kalimat Arab, jika terjadi kesamaran wajib dijauhi. Tidak boleh kita menyamarkan orang. Tidak boleh kita menyamarkan orang. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, itu contoh yang dihilangkan maksudnya. Inna wajadanahu sabira. Sungguh kami mendapati dia adalah seorang yang bersabar. Ini menceritakan tentang Ayub. Ni'mal abdu. Innahu awwab. Inna bersama isimnya, awwabun khobarnya. Mana ni'mal abdu? Al-abdu fa'il dari ni'ma. Mana maksudnya? Mubtada'nya. Dihilangkan. Ai huwa, ai Ayub. Nah, senikmat-nikmat seorang hamba adalah Ayyubun. Jelas ini Ayyubu. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Selesai. Fa'il. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada pertanyaan? 717. Wih, jauh itu. Mana itu? Faedah domir. Nomor 2. Domir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz dan tidak secara kedudukan. Maksudnya contohnya ya. Betul tahu. Contohnya ini. Domir kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz. Seharusnya dikatakan secara kedudukan dan tidak secara lafaz. Terbalik katanya saja ini, katanya. Ahsan, jazakumullah khairan. Kalau tadi di atas
kembali kepada kata yang dikedepankan secara lafaz dan secara kedudukan. Dan itu hu kembali ke Zaid, lafaznya di depan, kedudukannya di depan. Kita baca dulu nomor 3. Domir kembali kepada kata yang dikedepankan secara lafaz dan tidak secara kedudukan. Betul. Dah? Itu sudah benar. Yang ini saja ya. Secara kedudukan terbalik ya. Secara kedudukan. Iya. Tidak secara apa sini? Tidak secara lafaz. Jadi ganti. Jazakumullah khairan. Pertama secara Al-Quran tidak hilangkan istifahnya, berarti ya bangun apa yang dinilai itu saja. Ya bangun apa yang dinilai kan biar itu bisa. Maf'ul bih muqaddam. Kan dia dikedepankan wajib karena ada istifham. Nah, semua. Makanya man maf'ul bih. Enggak bisa. Di depannya siapa? Man ya'mal su'an. Maf'ul bihnya apa? Su'an. Enggak. Dia kan musyabbah bil maf'ul bih. Kalau fi'ilnya punya satu maf'ul. Enggak, dia maf'ul bih. Mannya maf'ul bih. Su'annya yang masalah. Kalau fi'ilnya muta'addinya kepada satu, su'annya adalah musyabbah bil maf'ul bih atau isqatil khat. Man ya'kul maf'ul bih sebenarnya. Apa itu? Siapa yang makan? Enggak, ini pertanyaan atau istifham atau syarat. Kalau man ya'kul istifham itu saudara. Enggak bisa orang satu fi'il. Oh, gimana caranya? Cuma bilang man ya'kul istifham. Nas, udah syarti harus dua maf'ul. Kalau tidak harus ada mendatangkan fa atau ida puja iya. Kan ada ketentuan, saudara tuh. Dari bisa. Jadi mana nanti mubtadanya? Kalau antum begitu berarti tidak ada pengkhususan. Sementara nikmat dan bi'sa ini ada pengkhususan. Dah? Kalau begitu modelnya ada nggak pengkhususannya lagi? Nggak ada. Ya kan? Iya, supaya ada makna pengkhususan. Ini keempat ini yang dia dilarang karena asalnya domir itu kembali ke depan. Secara lafaz ataupun secara kedudukan. Kita harus ada itu tuh. Secara lafaz atau secara kedudukan. Narojula wa quwwatun. Itu saja. Wa quwwatun atau mahalnya lah sama. Isinya. Ibtida. Tidak punya mahal dia tuh secara i'rab, tapi dia ibtida. Dia di awal kalimat. Dan kan atopnya yang tidak punya mahal juga, tapi bukan berarti tidak dibaca kan? Kan atop kepada yang tidak punya mahal, dia juga tidak punya mahal, tapi bacaannya sama dengan yang tidak punya mahal. Iya kan? Iya enggak? Kan atopnya adalah
ke yang tidak punya mahal. Berarti dia juga tidak punya mahal. Tapi tetap bacaannya berjalan sesuai dengan yang diatopkan kepadanya. Kan begitu saudara itu. Sampai antum bilang begini, Zaidun qaimun wa Bakrun jalisun. Antum atop kemana ini wa Bakrun jalisun? Kan ke atop ke Zaidun qaimun, ya tak? Cuman atop ke jumlah yang tidak punya mahal, dia juga tidak punya mahal. Jadi masalah tidak punya mahal tuh ya sama-sama tidak punya mahal, tapi atopannya tetap berlaku. Nah, tinggal nanti apa mahalnya? Ya tidak punya. Kan begitu juga. Kan atop ke yang punya mahal. Atop ke yang tidak punya mahal, tidak punya mahal. Iya kan? 700. Bukan contohnya saudara. Kalau contohnya sudah benar, doroba gulamahu Zaidun. Ketika kita ikuti itu tadi catatan itu double K. Dia. Doroba ini kan tadi doroba gulama. Ma ya. Ya. Zaidun. Zaidunnya fa'il. Paham kan? Hu ini apa dibilang ini? Kembali kepada setelahnya secara lafaz, tidak secara kedudukan. Dah? Kedudukan Zaidun di mana? Gitu contohnya tuh, doroba gulamahu Zaidun. Zaidun kan di sini, kedudukannya asalnya ini. Zaidun. Coba baca ketentuan tanpa diubah. Domir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Diprotes. Hah? Domir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Pasmi. Oh iya, baca dulu dengan hati yang cerah ini. Domir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz. Yang enggak, yang ini dulu. Yang ada di buku apakah salah atau tidak ya? Dan diprotes sama Aldi Duang protes ini. Iya. Domir kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz. Berarti Zaidun diakhirkan secara lafaz tak? Tidak secara kedudukan. Betul toh. Iya tuh diakhirkan lafaznya. Itu domir cocok. Domir kembali ke Zaid secara lafaz. Tapi kedudukannya di depan. Siapa lagi protes? Kembalikan ke belakang. Iya, enggak. Iya, kan kita masalah pertama. Berarti salah antum tak? Iya, kan gini saudara. Ini sebenarnya ada 4 bentuk. Doroba, Zaidun, gulamahu. Ini asal kata ini. Ini asal katanya itu. Itu sebenarnya asalnya. Doroba Zaidun gulamahu. Hu itu kembali kepada sebelumnya secara lafaz dan secara kedudukan. Itu asal. Dah? Itu asal. Kemudian boleh contoh kedua. Doroba apa lagi nih? Gula, ini minanti, Zaid. Ini yang kita mainkan ini. Iya. Kalau antum baca Zaidun, sudah tadi kalau dia di depan, sekarang Zaid diakhirkan. Ini Zaid kalau diakhirkan ada beberapa bacaannya. Zaidnya sama dengan gulamanya. Kalau antum baca Zaidan, berarti kan gulamu. Paham kan? Berarti kan gulamu. Kalau antum baca gulamu,
Berarti hu ini kembali ke Zaid secara lafaz setelahnya. Dan secara kedudukan juga. Mana kedudukan Zaid? Maf'ulun bih itu berarti memang di sini posisinya. Ini boleh atau tidak? Ini tadi yang keempat. Ini yang keempat. Antum baca begitu. Dah? Antum baca seperti itu. Sekarang gulamnya antum baca ma. Zaidnya antum baca dun. Ah, ini. Dah? Iya. Antum berarti ini tetap hu. Iya. Ini Zaidan deh. Supaya yang ini langsung saja. Gulamuhu Zaidan. Ini tidak boleh tak? Ini yang tidak boleh. Ini sekarang. Doroba gula. Mahu Zaidun. Hu kembali ke mana? Ini nomor 2. Dah? Ini nomor 2. Kembali ke Zaid secara lafaz. Secara kedudukan tidak, karena dia kembali ke mana? Sebelumnya, karena kedudukan Zaid di sini. Paham saudara? Jadi catatan tidak salah. Iya. Baik. Terus, mana yang keempat? Hah? Yang ini toh? Ini kan sudah ini tadi. Ini tidak boleh kan? Ini tidak boleh yang keempat. Mana yang ketiga ini? Yang ini. Bentuk ini harokatnya kita ubah. Sisa bentuk yang ini harokatnya kita ubah. Zaidun menjadi Zaidan, gulam menjadi gulamu. Itulah bentuk yang ketiga. Jadi doroba Zaidan, gula apa itu? Muhu. Itulah bentuknya di situ. Doroba Zaidan gulamuhu. Paham kan? Kita balik. Zaidan mansub, gulamuhu marfu. Boleh nggak itu? Domir kembali kepada sebelumnya secara lafaz, tidak secara kedudukan. Karena kedudukannya Zaidan di sini sebenarnya. Lafaznya yang didebatkan. Berarti ini boleh, tidak boleh. Paham saudara? Jadi aman ya saudara? Hah? Tuh? Makanya tidak dicoret. Pikir kamu dulu sampai hari Senin. Lo cepat sekali kau. Cepat sekali Al diprotes. Bermi dulu berkelahi nanti sama Gus. Iya. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuman karena diprotes jadi dipikirkan saja dulu hari Senin. Doroba gulama Zaidun kembalinya secara lubah saja, tidak secara lafaz. Karena asalnya itu Zaidun di depan ini. Yang mana? Doroba? Iya. Memang. Jadi Zaidun, hu-nya kembali ke mana? Secara rutbah, tidak secara lafaz. Jadi baca ulang coba. Kembali kepada kata yang diakhirkan secara lafaz. Memang diakhirkan secara lafaz, saudara. Apa masalahnya? Lafaznya diakhirkan enggak? Zaidnya enggak diakhirkan enggak? Sekarang kita sepakat enggak? Ustaz Uje. Sepakat enggak Zaid diakhirkan secara lafaz? Diakhirkan toh? Secara kedudukan dia di mana? Di depan. Coba tahu. Memang kan domir kembali ke sini toh. Tapi kan boleh kembali ke sini karena ini asalnya di sana. Yang tidak boleh itu asalnya di sini kembali juga ke sini. Kalau di sini lafadznya asalnya di sana boleh. Paham nggak? Paham Uje? Hah? Hah? Paham atau belum? Sebenarnya boleh diubah lafaz.
boleh diubah catat. Maksudnya boleh begini. Domir kembali ke sebelumnya secara kedudukan. Paham kan? Tidak apa-apa kalau antum ubah lafadznya. Tapi kalau ini sudah benar. Catat ini sudah benar. Tapi kalau antum mau ubah takbirnya, boleh domir kembali kepada sebelumnya secara kedudukan. Paham maksudnya? Tidak secara lafaz. Boleh jantung ubah begitu. Maksudnya dua sisi itu dibolehkan. Jadi maksudnya kalau protes antum tadi, nggak ada masalah Ji. Memang kalau antum takbir dengan itu, boleh juga. Paham maksudnya? Sama Ji intinya. Kan begini saudara, kalau antum bilang begini di nomor 2. Di nomor 2. Seperti yang diinginkan oleh teman kita tak? Dibilang, domir kembali kepada sebelumnya secara kedudukan. Tak? Tidak secara lafaz. Boleh nggak? Boleh jika antum ubah begitu. Kan sama Ji. Kan gini saudara. Antum bilang ini. Kalau antum bilang ini Zaidan. Domirhu kembali kepada sebelumnya secara kedudukan. Karena kedudukan Zaid sebelumnya. Tidak secara lafaz. Boleh nggak? Boleh Ji. Kalau antum sore juga seperti itu. Kan sama Ji intinya. Coba bayangkan saudara. Saya bilang toh. Domirhu kembali kepada Zaid secara lafaz. Nah, secara lafaz setelahnya, tapi tidak secara kedudukan, karena kedudukannya sebelumnya. Boleh antum juga bilang begini, domirhu kembali kepada Zaid secara kedudukan sebelumnya. Paham nggak? Tidak secara lafaz setelahnya. Sama Ji, terserah. Jadi sebenarnya takbirmu bagus juga, tinggal diganti saja. Nah, ini masalah dua memang ini bisa dilakukan. Mana yang dipahami saja. Nah, gimana Mas? Boleh begini yang nomor 2 cuma nanti dan kembali secara kedudukan. Iya. Bukan di kalimat tidak adanya. Jadi kalau saya sakit takbirnya gini. Kembali secara lafaz ke depan dan secara lafaz ke belakang. Kembali kepada secara lafaz ke depan. Secara lafaz ke depan. Dan juga secara lafaz. Ulang. Gimana itu? Boleh ke depan. Depan itu di mana menurut antum, Gus? Zaid. Ini ke depan namanya ini. Belakang. Ke belakang namanya ini. Itu belakang depan ini juga harus ditentukan. Iya, karena ini masalahnya. Kadang itu kita pahami depan di sini, depan sini. Jadi mana depan, mana belakang? Itu masalah tak juga itu. Jadi kadang itu kita bingung. Depan itu maksudnya di sini, kan kita tuh depan di sini. Di belakang ini. Ternyata ini depan itu di sini. Begitu ya? Di belakang itu di sini. Tapi kita bilang depan ini, kan depan ini. Jadi mana dulu ini Mas? Ini. Iya kan itu sih. Ini boleh ini tak? Kan tidak ada kata tidak. Jadi Mas mau hilangkan kata tidak. Bisa juga. Jadi bilang Mas begini. Domir kembali kepada sebelumnya secara lafaz, secara kedudukan, dan setelahnya secara lafaz. Tidak ada kata tidak. Bisa tahu. Takbir ketiga. Jadi tidak ada kata tidak. Bisa. Semua bisa. Ini kan masalah kedua Jini. Nomor 2 ini yang masalah memang. Nomor 2 semua bermasalah. Biar istri ya. Gitu Abdul Holik. Cuma untuk antum belum menikah ya. Aman Mini. Sudah Mi. Sudah ini ya. Istifham. Enggak, mubtada. Isim istifham saudara, bukan isim syarat. Yang kita i'rab maf'ulun bih tadi itu isim syarat.
Dia ini masalahnya isim istifham, dia datangkan, dia paksa kita jadi maf'ul bih. Isim syarat yang menjadi maf'ul bih. Siap amil, ada dua fi'il, mana amilnya, mana ma'mulnya? Benda bisa. Gimana? Pasti dia jadi ma'mul. Gimana contohnya yang ada? Siapa yang ma'mulnya yudjasa? Kan antum kasih ma'mul. Kalau istifham wajar karena dia tidak butuh ma'mul. Dia mubtada mu'akhir. Jadi mubtada mu'akhir. Dia memang khobar mubtada. Dia di awal. Bisa juga mubtada muqaddam, khobar mu'akhir. Dia khobar muqaddam. Bukan ma'mul. Kan? Di isim syarat. Iya kan kita i'rab sebagai ma'mul. Dan iya kan? Makanya ayyan kenapa mansub? Kan kalau dia bisa mubtada antum kenapa marfu saja? Iya, dari sisi konteks dan memang ada nggak konteks yang dia bisa menjadi mubtada? Kalau syarti ya. Apa? Dominnya tak maksud? Iya, itulah saya bilang. Ini kan contoh syartiyah. Sekarang antum mau i'rab mubtada kan? Hah? Sekarang ada nggak contoh kalau dia menjadi mubtada kalau syartiyah? Paham nggak pertanyaan saya? Ada nggak menjadi mubtada kalau dia syartiyah? Kalau istifham jadi mubtada atau jadi khobar muqaddam. Iya kan? Fa'i ayatillahi tungkirun yang sebelum. Iya kan? Fa'iyya ayatillahi tungkirun. Itu apa? Ayah. Maf'ulun bih. Apakah dia syartiyah? Apa dia? Istifham tuh. Ya kan? Antum i'rab maf'ulun bih. I'rab dari tungkirun. Bisa antum baca ayu selain Quran. Antum baca ayu sebagai apa? Mubtada atau khobar atau di antum bilang apa? Khobar muqaddam begitu. Kalau ada mubtada muakhir, tapi kan sekarang tidak ada mubtada muakhir. Berarti i'rabnya antum adalah pilihan sekarang maf'ulun bih. Itu isim-isim paham, saudara. Jangan pergi cari di syarat. Syartiyah dari mana antum bisa dapat? Syartiyah mubtada. Ini kan karena antum di bayanganmu ini. Nah memang sebenarnya sudah kita tutup. Syartiyah tidak bisa menjadi mubtada. Tanda? Iya enggak? Sekarang antum paksakan. Sekarang saya tanya, ada nggak syartiyah menjadi mubtada? Ada. Isim syarat. Di antara musawwir. Adanya isim syarat. Terus? Jadi dia i'rab spelanya mubtada. Mannya apa? Mubtada. Baru dia isim syarat. Jadi musawwirnya man. Karena dia isim syarat. Jadi boleh sebagai mubtada. Aneh nih.
Tidak mungkin begitu. Gimana caranya? Dia isim syarat terus dia mubtada. Terus itu jadi musawwi. Musawwi itu jadi dia. Musawwi itu kan, antum tahu musawwi yang membolehkan. Di antara musawwi itu apa? Didahului oleh istifham, bukan dia isim istifham. Didahului oleh istifham. Hal. Didahului. Didahului oleh istifham. Apa lagi? Apa? Ada? Naat. Berarti kan orang lain, saudara itu. Masa dia tomi musawwirnya, dia tomi mubtada'nya. Betul? Iya kan? Gimana cara? Terlalu banyak baca kita itu, saudara. Di mana lu baca? Di mana? Wow. Ngeri. Masih kotor nada sudah baca alfiah. Akhirnya bingung sendiri. Di sana itu baru dibahas. Apa alasannya kenapa dia bisa. Sekarang kan saya tanya antum, nggak bisa antum jawab. Karena makananmu terlalu tinggi daripada kamu. Nah, kan orang itu harus tahu alasannya. Kenapa itu jadi musawwi? Kenapa dia menjadi mubtada? Ya, antum jawab sendiri. Tidak bisa saya jawab, karena saya bukan makananku. Sekarang saya lagi makan mubtada. Saya lagi makan kotor nada. Itu. Kalau begitu, saya kasih tahu bagi semua. Sekarang saya lagi di posisi, iya, makananku adalah kotor nada. Bukan alfiah. Enggak? Masalah itu. Berarti masalahmu jangan kasih ke saya. Saya enggak mau ada masalah itu. Enggak? Jadi sama siapa kau baca? Terlalu cepat. Udah? Nanti. Antum tanya saya tanya baliklah. Orang saya belum pernah ajarkan. Enggak? Jadi antum sendiri yang tanggung jawab. Kalau ada masalahmu. Kecuali antum tanya buku sebelum kotor nada. Itu kita bisa selesaikan. Tapi kalau di atas kotor nada, enggak bisa. Karena masalahnya nanti orang dapat masalah lagi gara-gara kita. Nah, muncullah lagi tadi. Wah, mursyid sudah enggak ada. Enggak? Nanti muncul lagi masalahnya iman. Enggak? Gara-gara pertanyaanmu itu. Wah, ini masalah besar. Dah? Alhamdulillah. Subhanak hamdik, sudah lain.